adalah seorang hamba Tuhan. Saya melayani sepenuh waktu di sebuah gereja menurut saya luar biasa, namanya Jakarta Praise Community Church. Dan ini adalah tahun saya yang ke-21 dalam melayani Tuhan. Tanpa terasa, nggak kerasa banget, udah 21 tahun. Dan saya sudah menikah, istri saya namanya Mia. Mia adalah saya orang Batak Chinese, kalau ibu-ibu perhatikan nih Raja Gugu, tapi kok sipit ya karena mama saya Chinese, saya Tan Sianyo, ayah saya yang Batak. Kemudian istri saya Mia, dia adalah orang campuran antara Madura dan Jawa, ya, Keraton Solo tepatnya. Oke, kami sudah dikaruniai 2 orang putri, Raya usia 12 masuk ke SMP dan Tiara usia 9 yang akan naik kelas 4. Oke, kalau ibu-ibu senang mencatat, saya akan keluarkan dulu PowerPoint-nya biar supaya ada visual aids atau yang nanti bisa dilihat juga. Sebentar ya, saya buka dulu. Saya berikan judul firman Tuhan atau sharing saya sore hari ini, yaitu hubungan yang utuh. Hubungan yang utuh. Sebentar, saya sedang masih membuka PowerPoint-nya. Ini kalau saya boleh tahu ini gabungan dari banyak gereja ya, ibu-ibu ya? Betul ya? Betul, Pak. Oke. Apakah ada yang di JPCC? Saya cuma sekedar ingin tahu saja. Ada beberapa, ayo Cirina, Cime. Oke. Oh, Ibu Em ini ibunya Yeni bukan ya? Oh iya, mukanya nggak berubah. Yang lainnya gereja mana aja ibu-ibu? Mungkin boleh saya dibantu. Sekedar ingin tahu saja. Ada yang di GBI, ayo Pak. GBI, oke. Alright. Oke, slide-nya sudah ada. Saya buka dulu. Sebentar ya. Ada yang di Abalaf. Oke, Ibu Shirley dari Abalaf. Saya pribadi juga dulu dari Abalaf tahun 97 sampai 99 sebelum JPCC ada. Oke, ini Tabernakel kalau nggak salah GBT ya harusnya ya, setahu saya. Oke, ETA JPCC. Oke, ada yang di GBI juga. Dari saya lihat namanya Cool Intercon, berarti di GB Intercon. Ada di GB Emporium Fluid. Oke, that's great. Oke, saya share screen dulu. Oh, saya di disable, nggak bisa screen sharing. Boleh tolong dibantu dulu, Ibu, atau siapapun yang mengoperasikan ini supaya saya bisa share screen. Host Tolong. Attendees share screen. Tolong, Pak. Gimana, Feb? Balik ke lu aja, Feb. Udah bisa. Bentar. Coba buka di meeting setting, terus enable apa? Screen sharing dipencet, jadi sampai hijau. Meeting, oke. Sudah bisa, Pak? Coba lagi. Thank you, Pak. Thank you, Febi. Sudah bisa. Oke. Sorry. Kelihatan slide-nya, Ibu-Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Saya berikan judul firman Tuhan sore hari ini, yaitu hubungan yang utuh. Nah, saya akan mulai dengan sebuah statement, yaitu ini. Hubungan kita hanya akan seutuh dan sepenuh diri kita. Saya ulangi ya. Hubungan kita hanya akan seutuh dan sepenuh diri kita. Utuh itu artinya tidak kekurangan apapun, artinya penuh. Nah, seringkali kita, kalau saya ibaratkan hidup ini seperti gelas. Nah, setiap atau botol minum lah, kebetulan ini botol minum saya gede sekali, ada 2 liter di sini. Nah, setiap orang punya tingkat keutuhannya masing-masing. Ada yang setengah penuh seperti ini, ada yang penuh, ada yang hampir kosong dan sebagainya.
Nah, kalau kita ingin menikmati hubungan kita, seringkali kita menganggap orang lain yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan hubungan saya ini, gitu ya. Orang lain yang bertanggung jawab untuk keutuhan gelas saya. Ini kalau saya nggak menikmati hubungan dengan suami, dengan anak, atau dengan menantu, dengan cucu, itu pasti karena mereka. Nah, seringkali kita lebih gampang melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Lebih gampang untuk kita melihat kelemahan orang lain daripada kelemahan kita sendiri. Our relationship should only be as wholesome as we are. Jadi kalau ada yang tidak dinikmati, mungkin jangan-jangan salah satunya adalah karena hubungan kita sendiri dengan Tuhan tidak utuh. Ya. Yohanes 4, Amsal 4 ayat 23 katakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi berbicara tentang gelas ini, memang saya atau kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan bejana kita ini. Karena kalau bejana hati kita utuh, yang terpancar hanya bisa kehidupan. Dan di situ dikatakan jagalah hatimu, bukan jagalah hatinya. Ya, berarti suami ibu-ibu tidak bertanggung jawab untuk keutuhan hati ibu-ibu masing-masing. Jadi saya atau setiap kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan bejana kita masing-masing. Dan di situ dikatakan jagalah hatimu dan bukan jagalah hatinya atau jagalah mulutnya. Jadi kita nggak bisa jaga apa yang orang katakan tentang kita nggak bisa jaga apa yang orang-orang terdekat kita di keluarga katakan tentang kita. Tapi kita selalu bisa menjaga kondisi hati kita. Dan kalau kita canggih dalam menjaga kondisi hati kita, maka yang terpancar dari hubungan di keluarga kita yaitu kehidupan. Injil Yohanes pasal 4, mulai dari ayat 13 katakan demikian, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air ini yaitu air dari sumur Yakub yang melambangkan sesuatu yang sifatnya sementara atau bisa habis. Ayat 14 dibilang, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, ini yang lebih luar biasa lagi, tidak akan haus untuk selama-lamanya, dikatakan ayat 14 lanjutan dibilang, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan di sini, sebetulnya kadang-kadang yang membuat hubungan keluarga kita nggak dinikmati, salah satunya karena kita minum air dari sumur yang salah. Kalau saya boleh pakai hashtag atau tagar ya, tanda pagar bunyinya gini, jangan salah minum. Karena kalau kita minum dari sumur Yakub, dikatakan dengan air ini tadi, pasti kita akan haus lagi. Nah, kalau haus lagi, biasanya yang perilaku yang terjadi adalah kita menyalahkan orang terus, kita menganggap dia nih yang salah, kita sih mau mengampuni Pak, tapi dianya nggak berubah-berubah. Nah, yang luar biasa adalah kalau kita minum dari sumur yang benar, nggak hanya kita nggak haus lagi, kita nggak minta orang untuk mengisi bejana kita lagi, tapi air hidup, air kehidupan yang kita minum dari sumurnya Tuhan itu akan menjadi mata air, bukan cuma buat diri kita, dikatakan yang terus-menerus memancar, artinya dari dalam keluar. Termasuk buat suami, buat anak, dan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Di kul kita, di komsel, di gereja, dan sebagainya. Ya. Nah, masalahnya kalau kita seringkali kalau kita lagi haus, ya, kita tuh kadang-kadang nggak cuman cari sumur yang salah, kadang-kadang kita nggak cari minum sama sekali gitu. Padahal di Yakobus 4 ayat 8 bilang, sebentar, Yakobus 7 dulu, ya, sorry, saya kecepatan ngomongnya, soalnya ini saya lihat dua komputer di sini, ya. Nah, kalau dibilang air, dari tadi ngomong tentang air, apa sih Pak yang dimaksud? Nah, ini yang dimaksud, Yohanes 7. Pada hari terakhir dari hari perayaan itu, yaitu hari yang paling penting, Yesus berdiri dalam rumah Tuhan lalu berseru, orang yang haus hendaklah datang kepadaku untuk minum.
Ternyata ada yang haus tapi nggak datang kepada Tuhan untuk minum. Mengenai orang-orang yang percaya kepadaku, ada orang percaya di ruangan ini yang mendengarkan saya? Ya, setiap ibu-ibu pasti orang percaya. Tertulis, dari ini berlaku buat ibu semua. Dari dalam hatinya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Makanya memancar dari dalam keluar. Dari dalam hatinya mengalirlah aliran-aliran air yang memberi hidup. Apa sih yang dimaksud? 39 Yesus berbicara tentang roh Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi aliran air ini berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Sebab pada waktu itu roh Allah belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan dengan kematiannya. Nah, dalam konteks pernikahan atau keluarga, banyak hal yang bisa membuat kita tidak utuh. Ya. Contohnya luka atau bagasi masa lalu. Makanya ada perkataan yang katakan demikian, hurt people. Orang yang disakiti akan menyakiti orang lain. Apalagi yang membuat hidup kita nggak utuh. Ide yang salah tentang pernikahan. Kita pikir, kita selalu kadang-kadang, apalagi yang baru menikah ya, waktu belum menikah kayaknya kita ngomongnya gini, mudah-mudahan nanti kalau sudah menikah dia akan berubah. Tapi ketahuilah ibu-ibu sekalian bahwa pernikahan itu tidak bertujuan untuk mengubah orang lain. Ya. Apalagi yang membuat hati kita nggak jadi berkelimpahan atau membuat kita nggak utuh. Pernikahan yang diabaikan. Ya, segala sesuatu yang tidak dirawat pasti akan menurun kualitasnya. Konflik dalam keluarga, ribut sama orang tua, adik, kakak, anak, mertua, menantu, atau komunikasi yang kurang baik dari segi intonasi, kosakata. Kadang-kadang biasanya istri-istri suka melakukan yang namanya silent treatment. Gue diemin lu sampai Yesus datang. Wih, luar biasa. Oke. Oleh sebab itu, Yesus tawarkan nih, langsung saja ke ayat yang ke-8. Ya. Ayat ke-8. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang kita perlu mengerti, Yesus sudah tawarkan, ini ada pribadi Roh Kudus, di mana kalau kamu minum dari pribadi ini, dari sumur ini, kamu tidak akan haus lagi, melainkan akan air yang kamu minum itu akan mengalir, memancar keluar. Seperti fountain, seperti air mancur yang akan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi mata air. Kalau kita minum dari sumur yang benar, kita nggak akan haus lagi, tapi kita jadi mata air buat orang lain. Masalahnya waktu kita haus, kita mendekat nggak sama Tuhan? Kadang-kadang atau seringkali, ya tidak terluput pendeta juga demikian. Kadang-kadang kalau kita lagi kecewa, kita justru menjauh dari Tuhan. Kita berpikir Tuhan kayaknya nggak ngubah dia deh, Tuhan nggak ngubah keadaan dan sebagainya. Padahal kalau Tuhan mau mengubah keadaan, tebak siapa yang diubah dulu? Betul, the man or the woman in the mirror. Ya, kita yang sedang ngaca, kita yang sedang ngomong sama orang lain, Tuhan akan bilang, iya saya mau mengubah dia, tapi saya akan mengubah dia lewat saya mengubah kamu dulu. Makanya Tuhan katakan, mendekat sama aku, minum dari sumur yang aku berikan kepadamu, maka aku nggak akan haus lagi. Justru waktu hubunganmu kurang baik, jangan menjauh dari aku, mendekat. Aku akan mendekat kepadamu. Bukankah dia Tuhan yang luar biasa, saudara? Oleh karena itu ada 3 hal ya, yang perlu kita jaga keutuhannya. Supaya dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang perlu kita jaga? Yang pertama namanya ini. Pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh. 2 Timotius 1 ayat 7 dari terjemahan bahasa Indonesia katakan, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Terjemahan bahasa Inggrisnya langsung saja ke yang ini nih. Ya. Well-balanced mind and discipline and self-control. Tuhan nggak kasih kita roh yang membuat kita takut, tapi roh yang membuat kita kuat, penuh dengan kasih. 1 Korintus 13 katakan kasih nggak pernah gagal. Dan punya pikiran yang jernih, pikiran yang utuh. Nah, saudara, Tuhan ingin memulihkan setiap pernikahan, saudara.
Tuhan ingin setiap suami dan istri menikmati hubungan pernikahan. Tuhan ingin hubungan orang tua dan anak juga dinikmati. Bukan cuma sekedar bertahan, aduh kapan ya dia keluar dari rumah gue ya. Enggak. Saudara, masalahnya gini, kita mau Tuhan memulihkan. Tuhan mau kita memakai jadi orang yang penuh dengan mata air kehidupan. Itu tidak akan terjadi kalau cara pikir kita terhadap orang lain itu masih negatif. Ya, nggak bisa. Makanya Roh Kudus bantu setiap kita untuk punya calm and well-balanced mind. Pikiran yang kalem, nggak panikan, nggak jutekan, ya, and well-balanced mind. Pikiran yang jernih yang bisa berpikir nggak cuma yang jelek tentang orang, tapi lebih daripada itu bisa berpikir apa yang baik tentang orang ini, meskipun waktu di saat kita mau berpikir yang baik, kayaknya susah banget, tapi pasti ada. Nggak mungkin orang itu penuh dengan kejelekan semua. Nah, kenapa kita perlu punya pikiran yang jernih? Karena kita tidak melihat hal yang terjadi sebagaimana adanya. Kita melihat hal-hal yang terjadi melalui pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita nggak jernih, semua yang kita lihat jadinya buram. Sama seperti kacamata ini, saudara. Saya sebelum ini baru saja saya lap. Ya. Sebelum saya lap tadinya buram. Kalau kacamata kita ini buram, semua yang kita lihat ya semuanya buram. Kalau kacamata kita ini pahit, semua yang kita lihat juga jelek. Ya, itu sebabnya harus punya pikiran yang jernih. Orang yang pikirannya jernih, orang yang pikirannya utuh, memiliki rasa aman. Ya. Saya tahu kadang-kadang ada yang namanya istri suka curiga. Ya. Tapi menurut saya, meskipun curiga itu lumrah, tapi menurut saya curiga itu atau berprasangka buruk, memikir yang nggak benar tentang orang lain itu nggak akan memecahkan masalah, justru akan memperumit masalah. Ya, justru pikiran yang nggak jernih itu membuat kita itu menjadi nggak aman. Ya, dikit-dikit curiga, dikit-dikit ngecek, ya, dikit-dikit ini dan itu. Padahal Tuhan sudah bilang jangan minum dari sumur yang salah. Ya. Jangan, kalau kamu minum dari sumur yang salah, makanya kamu akan selalu mengalami hal-hal yang negatif. Minum dari sumur yang akan kau berikan kepadamu. Kamu jaga hatimu, jaga pikiranmu. Tuhan yang jaga orang-orang yang kita berprasangka buruk terhadapnya. Mau suami, mau anak, dan sebagainya. Ya. Itu sebabnya, saudara, ada ayat firman Tuhan, saya nggak ada di sini, tapi dicatat saja di Filipi 4 ayat ke-8. Ya. Filipi 4 ayat 8 bilang gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Coba saya balik ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang nggak benar, ya, apa yang nggak benar? Gosip. Semua yang mulia, semua yang tidak mulia, semua yang kotor, semua yang nggak adil, yang mau balas-balasan, semua yang nggak suci, semua yang buruk, semua yang nggak manis, semua yang pahit, ya, semua yang nggak sedap didengar, nggak enak didengarnya, nggak enak, semua yang disebut kejahatan dan nggak patut dipuji. Jangan pikirkan semua itu. Tuhan tahu bahwa kapasitas pemikiran kita ini terbatas. Begitu kita masuk ke pemikiran negatif, maka itu akan berkembang dengan sendirinya. Makanya jadi merasa nggak aman, jadi merasa perlu ngecek, merasa insecure, merasa tetap merasa benci, merasa semua perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Tapi yang luar biasa, Tuhan bilang gini, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku untuk minum. Waktu kamu mendekat kepada aku, waktu kamu mendekat kepada aku, kata Tuhan, Tuhan akan mendekat kepadamu. Dia akan penuhi lagi lewat Roh-Nya yang kudus, memenuhi kita dengan pikiran-pikiran yang tadi, Filipi 4 ayat 8 tadi bilang. Makanya, setiap kita bisa minta sama Roh Kudus, pikiranku lagi nggak jernih. Bantu aku untuk berpikir secara jernih. Nggak cuma ngelihat dari sisi yang negatif saja, tapi mungkin aku juga bisa ngelihat dari sisi yang positif. Dan mungkin bisa ngelihat sisi negatif dari sisiku sendiri. Ketimbang selalu ngelihat yang negatif dari orang, aku coba ngelihat sisi
yang kurang baiknya dari apa yang aku pikirkan dan mulai melihat apa yang baik dari apa yang orang lain pikirkan. Jadi itu yang pertama, pikiran yang utuh perlu tetap dijaga. Yang kedua yang perlu kita jaga kalau kita ingin hubungan keluarga dan pernikahan kita itu membawa kepada kehidupan, yaitu perasaan yang utuh. Ya, tadi pikiran turun ke perasaan. Ya, mohon maaf saya tinggal di belakang masjid. Ini ada praise and worship, jadi kita nikmati saja. Terima kasih. Oke, yang kedua perasaan yang utuh ya. Kita akan lihat dari Injil Markus, mulai dari ayat yang ke-1. Katakan demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana jadi perolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa, perhatikan ini saudara, lalu mereka kecewa dan menolak siapa? Tuhan. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Perhatikan ini, iya, Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran dengan ketidakpercayaan mereka. Nah, saudara, ini yang kita pelajari dari perikop ini. Ya, oke, saya bacakan aja. Kita tidak bisa memelihara sakit hati dan mengharapkan mujizat Tuhan terjadi. Ya, kita perhatikan nih tadi ayatnya ya. Murid-muridnya kecewa, menolak, ya, merasa tertolak, semua perasaan negatif. Akibatnya di ayat kelima, Yesus tidak dapat melakukan satu mujizat pun di sana. Ya. Kalau ibu-ibu, setiap saudara mau dapat mujizat Tuhan. Siapa yang mau dapat mujizat Tuhan? Angkat tangannya. Ya. Oke, ada yang nggak butuh, nggak apa-apa. Saya butuh mujizat Tuhan. Saya butuh intervensi surga dalam kehidupan saya. Makanya saya nggak boleh simpen sakit hati. Lumrah kan tapi Bapak gampang pendeta ngomongnya. Bapak nggak tahu sih dia melakukan apa sama saya. Ya mungkin saya nggak tahu Ibu. Tapi yang saya tahu, firman Tuhan katakan, kalau kita memilih untuk sakit hati, kecewa, pahit, merasa tertolak, jangan harapkan Tuhan melakukan mujizat. Intervensi, pemulihan apalagi, nggak bisa. Jadi kalau mau melihara sakit hati, boleh. Cuman kita sedang bilang bye-bye sama mujizat Tuhan. Tapi kalau kita mau mujizat Tuhan, yang namanya sakit hati itu perlu dibuang, jangan disimpan. Ya, nyimpan sakit hati nggak buat kita bisa menikmati pernikahan dan keluarga kita. Ya, ampuni dia. Beberapa dari ibu-ibu, beberapa dari saudara perlu mengucapkan namanya nanti di doa pribadi bersama dengan Tuhan. Sebutkan, aku ampuni dia. Kalau itu suami ibu, katakan aku ampuni suami saya. Aku lepaskan pengampunan atas dia. Aku ucapkan berkat. Ampuni aku kalau selama ini aku masih menyimpan kekecewaan terhadap dia, Tuhan. Jangan kaget, lambat mungkin tapi pasti Tuhan akan membuat mujizat dan mulai memulihkan hubungan kita semua. Joyce Meyer bilang ini, ketika kita berjalan di dalam kasih, kita menyerahkan hak kita untuk menjadi pihak yang benar. Itu yang tadi saya maksud. Bapak nggak tahu sih ceritanya. Ya mungkin Ibu benar. Tapi waktu kita memilih untuk berjalan dalam kasih, kita menyerahkan hak kita untuk menjadi yang benar. Bayangkan ya, saudara-saudara, kalau Yesus tidak menyerahkan haknya untuk menjadi pribadi yang harusnya dibenarkan. Dan dia bilang, gue ogah mati di atas kayu salib. Nggak ada jaminan setelah aku mati bagi manusia, dia makin mengasihi aku. Aku nggak mau Tuhan. Bisa, dia bilang. Tapi untungnya dia nggak menyerah. Ya. Dia serahkan haknya untuk menjadi orang pihak yang dibenarkan. Sekali lagi, waktu kita berjalan dalam kasih, kita menyerahkan hak kita untuk yang dibenarkan. Untuk yang benar kan, gue yang benar, dia yang salah. Kenapa saudara? Karena kasih tidak pernah gagal. 1 Korintus 13 ayat 8 terjemahan bahasa Inggrisnya, love never fails. Tapi kalau balas-balasan, ya, nyimpen perasaan negatif, ya, itu akan selalu gagal. Pasti. Ya.
Oke. Yang ketiga. Tapi sebelum yang ketiga, ya, nggak usah lihat ayatnya. Saya cuma ingin bilang gini, saudara. Memang urusan hati itu urusan yang gampang-gampang susah ya. Susahnya karena apa? Karena makanya Amsal 4:23 tadi bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Kenapa? Karena hati nggak bisa menjaga dirinya sendiri. Ya, sekali lagi ngomong sama-sama yuk, ya, ngomong sama-sama yuk kalau nggak keberatan ya di rumah ibu masing-masing, ya. Sepertinya saya mendengarkan suara ibu. Katakan sama saya, ya. Siap? Katakan ini. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati saya. Hati saya. Ya. Amin. Sekali lagi ya, sampai kita semua yakin ya. Ada beberapa yang masih nggak yakin kayak, aduh, nggak apa-apa. Mulai bisik-bisik aja, bilang saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati saya. Amin. Ya. Kenapa boleh di-mute lagi? Kenapa Tuhan menyebut wanita atau istri sebagai penolong? Ya, karena antara yang menolong dan yang ditolong pasti harus lebih kuat yang menolong. Makanya hati ibu ini yang akan selalu jadi medan peperangan iblis. Iblis berusaha memanahkan sakit hati, curiga, wah semua nih. Kecewa, merasa nggak diperhatikan, merasa kurang romantis, semuanya merasa ini semuanya supaya kalut. Kalau hatinya terkena serangan, makanya yang terpancar bukan kehidupan, tapi apa? Kematian, kebosanan, ya, kepasrahan, nggak mau mengerjakan lagi seharusnya apa yang seharusnya dikerjakan. Saya kasih satu tips ya, satu tips saja, nggak ada di slide. Jaga hati maksudnya gimana sih Pak? Ya, dipegangin apa hatinya supaya apa nggak kena panah si jahat atau kena masuk kata-kata jahat dari orang di sekeliling kita? Enggak. Menjaga hati artinya adalah mengatur ekspektasi. Menjaga hati, kalau mau dicatat, menjaga hati sama dengan mengatur ekspektasi. Makanya poin yang pertama, pikiran yang jernih sama pikiran yang utuh sama perasaan yang utuh ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan, karena kalau hatinya nggak jernih, pikirannya juga nggak jernih. Ya, makanya tadi saya kasih ayat Filipi 4 ayat 8. Kalau ada yang belum nyatat, silakan dicatat Filipi 4 ayat 8. Supaya bisa menjaga hati, bisa mengatur ekspektasi, pikiran ini mesti dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Perkara-perkara yang tadi kita sebut sama-sama, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya. Pria, suami saudara, ya, pertengkaran terbesarnya biasanya di pikiran, karena biasanya itu sebabnya pria lebih mengandalkan logika. Tapi wanita atau istri biasanya pertempuran terbesarnya di sini, karena secara alami Tuhan menciptakan wanita untuk lebih merasa daripada berpikir. Ya, sampai di sini saya yakin Roh Kudus sudah mulai berbicara kepada beberapa saudara. Tapi gimana Pak kalau udah berusaha jaga hati tapi nggak berhasil juga? Nggak apa-apa. Tadi ayatnya kita baca ya. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku untuk minum. Barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Sebaliknya, air itu akan menjadi mata air di dalam, bukan di luar, di dalam dirinya, yang memancar terus-menerus keluar sampai kepada kehidupan kekal. Oleh karena itu, disiplin rohani untuk
pujian penyembahan, untuk baca firman Tuhan. Pujian penyembahan biasanya menyentuhnya di hati. Firman Tuhan biasanya menyentuhnya di pikiran. Ya, firman Tuhan juga dikatakan sebagai air. Kalau firman Tuhan masuk ke pikiran, lirik-lirik lagu yang berdasarkan firman Tuhan masuk ke hati, semua yang kotor mau nggak mau mesti keluar. Meskipun ditetesin satu demi satu, dikit demi sedikit. Lama-lama yang kotor ini mau nggak mau mesti keluar. Ya, tadi pikirannya utuh, perasaannya mesti utuh. Yang terakhir, yang tidur boleh bangun. Jangan ada yang tidur kayaknya ya. Hanya Tuhan yang tahu. Saya nggak bisa lihat ibu-ibu semua yang pasti. Yang terakhir adalah perkataan yang utuh. Pikirannya perlu utuh. Ya, Filipi 4 ayat 8 tadi. Perasaannya mesti utuh, karena nggak bisa, kalau perasaannya negatif, Tuhan nggak bisa melakukan mujizat. Nah, ini juga nggak kalah penting nih. Kenapa omongan kita mesti utuh? Ya, nggak ada di slide. Saudara ingat waktu di kitab Kejadian, Allah Bapa menciptakan bumi alam semesta dan isinya dengan kata-kata. Betul ya? Kemudian di Kejadian 1 ayat 28 dibilang bahwa saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar seperti Tuhan. Yang artinya apa? Kuasa yang ada di mulut Tuhan untuk menciptakan ada di mulut ibu-ibu atau saudari-saudari semua. Gua bohwat sama lu. Lu mah dari dulu, sekarang, dan selamanya kayak Yesus lu. Nggak pernah berubah. Ya. Gua nyesel kawin sama lu. Ya. Gua bohwat ngurusin lu, anak gua. Kapan lu kawin lu? Cepet-cepet keluar dari rumah ini. Dan sebagainya. Tanpa kita sadar, waktu kita emosi, perkataan-perkataan bukan menghidupkan, tapi mematikan, kadang-kadang keluar. Ya, kalau sudah sempat ada kata-kata yang keluar, ya, ibu-ibu atau saudara-saudari perlu buru-buru. Aku batalkan kata-kata negatif yang aku pernah lemparkan atas siapa? Suamiku, atas diriku sendiri, atas mertuaku, atas menantuku, atas anakku, cucuku. Buru-buru ngomong sama Tuhan, aku batalkan Tuhan, aku batalkan perkataan-perkataan negatif, sumpah serapah yang sia-sia yang pernah aku ucapkan, aku batalkan kuasanya dalam nama Yesus. Lalu mulai ucapkan kata-kata yang utuh, kata-kata yang menghidupkan. Saya masih ingat waktu mama saya almarhumah masih hidup, ibu saya tuh luar biasa, ibu-ibu ya. Dia bukan hanya sekali, 2 kali, tapi 3 kali diselingkuhi. Jadi ayah saya almarhum punya 3 cem-ceman. Ya, saya juga bingung ya, kayaknya satu nggak cukup. Kayaknya sih kalau buat saya ngurus 1 istri aja udah susah ya. Tolong jangan bilangin istri saya. Ya, apalagi ditambah 3 lagi gitu ya. Untungnya nggak jadi istri waktu itu, tapi cem-ceman. Dan hampir setiap hari di rumah itu, apa ya, udah kayak bukan surga di dunia ya, neraka di rumah. Karena berantem, papa saya ngajak mama saya cerai, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, saya masih ingat mama saya bilang gini, bahkan yang menderita tuh bukan mama saya doang ya. Anak-anak, kakak saya dan adik tuh seringkali juga dipukulin karena papa saya nggak tahu ya, pikirannya lagi nggak jernih ya. Kadang-kadang kalau dia pengen marah, marah aja. Kalau dipukulin pakai sapu lidi sampai berdarah-darah loh saudara. Ya, lidinya itu nancep-nancep di paha. Itu saya masih ingat, masih SD, mau mulai SMP dan sebagainya. Lalu mama saya ajak ketiga anak berdoa. Dan saya masih ingat doanya, dan mama saya bilang gini, ingat ya, yang papa kalian lakukan tadi itu bukan papa, bukan Dedi, itu roh jahat yang ada dalam diri Dedi. Yuk kita doa sama-sama. Tahu nggak yang didoakan apa? Bukan bilang, Tuhan ubah dia. Enggak. Ini yang doa yang mama saya ajarkan kepada kita bersama, dan saya ingat sampai hari ini. Dia bilang gini, yuk katakan sama-sama mami, Tuhan terima kasih. Karena Dedi adalah Dedi yang nggak pernah mukul lagi. Dedi yang ramah, Dedi yang nggak marah, nggak gampang marah, Dedi yang ini, Dedi yang nggak punya cem-ceman, Dedi yang ini, dan sebagainya. Kenapa? Dari situ saya mengerti bahwa ibu saya mengajarkan kita untuk tidak, untuk minta mengubah, Tuhan mengubah mereka, Tuhan mengubah orang lain boleh. Cuman menurut saya ada yang lebih
sakti daripada itu, yaitu memperkatakan realita apa yang kita ingin kita lihat, karena ada kuasa dalam perkataan kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, sekali lagi, perkataan kita mesti utuh. Kalau 4 ayat 5 bilang ini, dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, apalagi dengan orang percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Jadi ingat ya, karena itu saya titipkan nih satu hal, jadilah pelit dengan kritik. Ya, ibu-ibu, ya, mulut ini jangan julid. Ya, apa itu julid? Judes, lidah. Be stingy with critics. Jadilah pelit dengan kritik, dengan omelan, tapi jadilah lavish, jadilah royal dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik. Tapi gimana Pak, dia nggak layak dapat kata-kata itu? Itu sebabnya. Ya, kalau orang lain layak mendapat kata-kata baik karena dia memang baik, nggak butuh Roh Kudus. Apa bedanya kita sama orang yang nggak punya Tuhan? Ya, nggak perlu Tuhan dong kalau gitu. Itu sebabnya kita nggak bisa melakukan ini sendirian. Perlu Roh Kudus, dan jangan lupa perlu orang-orang di sekitar kita juga yang mungkin pernikahannya nggak sempurna, tapi sama-sama bersama dengan kita menjaga pernikahannya dengan utuh. Salah seorang hamba Tuhan bilang gini, tunjukkan kepadaku teman-temanmu, maka aku akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Tunjukkan kepadaku, kalau saya elaborasi, tunjukkan kepadaku teman-teman pasutrimu, maka aku akan tunjukkan kepadamu masa depan pernikahanmu. Ya, pernikahan saya dan Mia nggak sempurna, tapi yang sempurna, yang luar biasa adalah saya dikelilingi oleh pernikahan-pernikahan yang juga nggak sempurna, tapi kita sama-sama mengerjakan pernikahan kita dengan baik, sehingga semakin hari pelan mungkin, tapi pasti kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, dan saya akan tutup dengan ini, saya adalah perubahan yang ingin saya lihat terjadi. Kita adalah pemulihan yang ingin kita lihat terjadi. Ya, balik ke yang tadi saya katakan di awal, hubungan kita hanya akan sepenuh dan seutuh diri kita. Hubungan kita hanya akan seutuh hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kudu terus baca firman supaya pikiran ini jadi penuh dengan perkara-perkara yang Filipi 4 ayat 8 tadi, sehingga pikiran kita jadi utuh. Ya, perasaan ini juga perlu utuh. Karena kalau perasaannya nggak utuh, Tuhan nggak bisa melakukan intervensi daripada surga. Dan yang terakhir, kata-kata kita perlu utuh. Karena kalau nggak utuh akan membawa kepada kematian, karena kuasa yang ada di mulut Tuhan ada di mulut kita. Jadi kalau kita ingin melihat hubungan keluarga yang lebih harmonis, lebih tentram, lebih ayem, lebih rukun, ya itu selalu dimulai dari kita. Dan saya juga sedang berbicara kepada diri saya sendiri. Ya, dan ini janji Tuhan, barang siapa minum, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku untuk minum. Datanglah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Air yang kuberikan kepadanya akan akan membuat dia, tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan pernah haus lagi. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya berdoa, pikiran, perasaan, dan perkataan saudari-saudari sekalian akan penuh dengan kehidupan, akan menjadi utuh dan penuh, sehingga kemanapun ibu-ibu pergi, baik di keluarga, di pernikahan, di gereja, di kehidupan bermasyarakat dan bertetangga, dan pelayanan sekaligus, kita membawa kehidupan daripada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saya akan stop sharing dulu. Apakah ibu-ibu mendapatkan sesuatu? Boleh saya lihat tangannya? Siapa yang tahu ada yang sesuatu yang Tuhan ingatkan? Yes, terima kasih untuk kejujurannya. Oke, let us pray. Let us pray. Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai pada saat ini. Tapi aku minta Roh Kudus-Mu untuk mengurapi setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Bantu setiap kami, Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang utuh dan penuh di dalam Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan suami kami, suami mereka, waktu Tuhan menciptakan pasangan kami, tidak ada di benak Tuhan bahwa
mereka yang akan membuat kami utuh. Bahkan kenyataan sudah membuktikan bahwa pasangan kami tidak pernah membuat kami merasa utuh dan penuh. Karena keutuhan dan kepenuhan kami hanya kami dapatkan dari pribadi Engkau. Itu Tuhan, Sang Pencipta kehidupan kami. Dan aku berdoa Tuhan, bantu setiap kami untuk punya pikiran yang jernih, pikiran yang utuh. Biar waktu kami punya disiplin rohani untuk membaca firman-Mu. Firman-Mu itu membasuh kembali pemikiran-pemikiran kami yang salah. Dan terjadi metanoia, pembaharuan pikiran. Dan bantu setiap kami juga waktu kami menenggelamkan hidup kami dalam hadirat-Mu, dalam praise and worship, itu dalam kami menyembah Tuhan. Kami menerima kasih-Mu kembali, dan kasih-Mu itulah yang menyucikan, menyatukan keping-keping yang mungkin sudah hancur berantakan. Dan Kau bantu sedemikian rupa sehingga hati kami kembali utuh. Karena kami nggak mau sakit hati, karena waktu kami sakit hati dan terus memelihara kekecewaan kami, Engkau nggak bisa melakukan bagian-Mu Tuhan. Tapi kami mau mujizat-Mu senantiasa. Dan bantu setiap kami untuk menyadari bahwa lidah kami ada kuasa. Hidup Amin. dan mati kami dikuasai lidah kami. Hidup dan matinya pernikahan dan keluarga kami juga dikuasai lidah kami. Ampuni kami selama ini kalau ada sumpah serapah. Kata-kata sia-sia kami cabut kuasanya. Kami batalkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini kami mau belajar. Amin. Pun yang realita kami lihat masih negatif. Tapi mulai dari doa kami mau ucapkan dulu di alam roh bahwa orang-orang yang terdekat dengan kami hubungan dengan mereka akan menjadi hidup. Karena yang kami ucapkan adalah kehidupan dan bukan kematian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang berjanji, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku untuk minum. Barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, itu dari pribadi Roh Kudus, ia tidak akan haus lagi. Dan ini yang lebih luar biasa, sebaliknya air ini akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Biar ini terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami jadi mata air yang membawa air kehidupan Tuhan kemanapun kami pergi. Lewat pikiran kami, hati perasaan kami, dan lewat mulut lidah bibir kami. Dan kami adalah perubahan yang kami inginkan lihat terjadi. Bagimu segala kemuliaan, pernikahan kami, keluarga kami milik Tuhan. Biar kami boleh menjadi agen-agen kasih-Nya Tuhan. Kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Kasih yang meskipun bukan kasih yang jika. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, benih ini akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan waktu orang melihat buah kehidupan kami, orang memuliakan nama Bapa di surga. Dalam nama Yesus yang kami kasihi. Dan semua yang sudah menerima firman Tuhan berkata, amin. Amin. Thank you. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih.